Tiba-tiba viral ketika Ustadz menangani seorang perempuan hamil dan kandungannya hilang. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Baru pernah saya tangani. Bayi kok hilang 9 bulan, itu memang untuk tumbal sihir. Bayi hilang dikemanain sama mereka? Hai, assalamualaikum guys. The Hakim Story, seperti biasa, alhamdulillah bisa menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang spesial dan layak untuk diperbincangkan. Nah, bersama saya ini kebetulan lagi ada di Jakarta, Ustadz Faizar dari Puerto Rico. Sokaraja, Banyumas, Purwokerto. Purwokerto, Banyumas. Jadi orang apa? Orang apa? Orang Kepenak. Orang apa? Orang Kepenak. Orang Kepenak, ya bener. Republik Ngapak, tahu lagu itu. Ayo kita kompak. Baru tahu malah. Ya gitu. Bicara kita ngapak, apa gitu lah. Yaudah. Ustadz, lahir tahun 91 beneran? Betul. Muda banget. Ya, alhamdulillah. Udah tua sekarang. Ya aku lebih tua. Kalau Ustadz tua, saya lebih tua. Tadi berarti 91, sekarang umurnya adalah? Jalan 31. Oh, 31. Oh, tua juga sih. Iya, betul. Kepala 3 ini. Ya Allah, berarti gue tuanya banget ya. Oke. Tiba-tiba viral ketika Ustadz menangani seorang perempuan hamil dan kandungannya hilang. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Iya. Itu kejadian di mana, Ustadz? Itu kejadian di Banjarnegara waktu 2018 kalau tidak salah. Ya memang waktu itu betul-betul hilang ya. Dan ada riwayat medis bahwa dia memang betul-betul hamil, bukan hamil anggur. Sampai berapa bulan? Sampai 9 bulan. Hah? 9 bulan itu. Terus hilang? Hilang. Hilang bles kempes. Plus kempes. Waktu itu kan saya bawa bidan juga. Bawa bidan tim saya. Kebetulan ada yang bidan. Kita bawa waktu itu, kita ajak saat ruqyah. Kita ruqyah waktu itu Al-Baqarah full. Lanjut Ali Imran. Hah? Lama banget. Iya. Jangan bercanda, Ustadz. Betul, lama memang waktu itu prosesnya. Bahkan kalau nggak salah 2 hari. 2 harian waktu itu. Kenapa bisa sampai selama itu? Karena apa ya, kita udah berusaha dengan semaksimal mungkin ya pakai apapun itu. Dan ini termasuk kasus yang waktu itu baru pernah saya tangani. Bayi kok hilang 9 bulan. Kalau misal masih... Jadi hilangnya tuh pas paginya? Ana lupa waktu itu. Pokoknya kapan hilangnya, tapi yang jelas dia hilang pas 9 bulan. Pas 9 bulan hilang, kempes, betul-betul kempes. Padahal ada riwayat buku itu, buku periksa dia di USG dan lain-lain, ada bayinya. Innalillahi. Terus diperiksa ke kedokteran? Hilang. Hilang, nggak ada bekas. Ternyata apa itu? Wallahu a'lam ya. Saya nggak berani menduga-duga, tapi yang jelas kalau saya lihat itu memang untuk tumbal sihir. Innalillahi. Dari ilmu-ilmu hitam. Di sana kan banyak ilmu-ilmu hitam. Nah, itu sebuah perjanjian berarti? Iya, perjanjian antara setan dengan manusia. Bisa ya? Bisa ngambil ya. Karena sebenarnya kan ngambil atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain atau nyasarkan ke tubuh manusia itu ilmu sihir kuno. Dan nggak semua jin bisa. Biasanya perjanjiannya sama jin-jin tipenya ifrit. Ini dijelaskan di surat An-Naml ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inna alaihi laqawiyyun amin. Jadi hanya kelas ifrit aja yang bisa memindahkan singgasana Bilqis dari Sabak ke negerinya Nabi Sulaiman. Ada sejarahnya kan tentang itu kan? Ada sejarahnya. Kalau hanya teleportasi nih, semua jin bisa. Dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat. Tapi kalau sampai mindahkan barang, mindahkan mobil sampai ke tengah hutan, mindahkan bus waktu itu tahun 2012 sampai ke tengah hutan, padahal jalan yang dilaluinya juga tidak rusak sama sekali. Ya itu kerjaan ifrit. Buat apa? Iseng, gabut mereka. Kalau gabut, buat iseng supaya mungkin di daerah itu sering ngasih sesaji-sesaji untuk jin, sehingga kalau ada keterlambatan sedikit mereka bikin ulah. Ya lagi-lagi untuk membuat manusia menyekutukan Allah. Nah kembali yang ke itu juga yang bayi hilang. Nah itu juga, bayi hilang dikemanain sama mereka? Wallahu a'lam. Paling digeser aja.
ke dimensi mereka, ke alam mereka. Jadi anak jin? Nggak, kalau kayak gitu kan nggak hidup. Mereka nggak hidup. Ya hanya sekedar apa ya, kayak pengen mewujudkan eksistensinya, aku nih ada gitu. Katanya sempat hilang, ada lagi, hilang lagi, betul? Iya, ada lagi, sempat ada lagi itu. Perlahan-lahan pemirsa, perut Tina kembali membesar seiring putaran-putaran untuk melepaskan unsur sihir yang kami lakukan. Itu sampai gejolan itu ya, hentakan kakinya di perutnya itu kelihatan sampai nangis semua waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari nggak ada jadi ada lagi? Ya. Tiba-tiba hilang lagi? Endingnya hilang? Endingnya akhirnya hilang, sama sekali hilang. Katanya orang terdekat yang melakukan perjanjian? Ya, wallahu a'lam lah. Saya mah tahu aja ya? Iya. Tahu dari mana sih? Tahu aja kok saya. Oke, kita flashback dikit. Jadi Ustadz itu awalnya dari kecil tertarik dengan hal-hal seperti itu atau gimana? Kalau saya sebenarnya senang pengobatan ya. Awalnya pijat, lihat mbah kakung saya. Mbah kakung saya kan ahli urat, ahli saraf, suka mijet. Jadi saya lihat dari kecil punya buku-buku refleksi. Mijet sampai akhirnya 2005 waktu itu saya kelas berapa? 2 SMP. Udah jadi tukang pijit? Enggak, belajar ruqyah awalnya. Awalnya itu belajar ruqyah kelas 2 SMP di Al Irsad waktu itu. Gara-gara ngeliat nenek saya itu kena diabetes ya. Diabetes yang kalau lagi tinggi atau rendah kan kadang bikin kesadaran hilang. Iya. Nah, karena di keluarga besar saya masih awam, akhirnya ada yang manggil orang gitu. Banyak lah yang dipanggil waktu itu, nggak cuma satu. Nah, ada yang ngasih kayak jimat itu, ditaruh di atas, ternyata ketika dibuka cuma bawang putih. Tahu berapa harganya waktu itu? 7 juta. Makanya untuk jimat itu? Iya. Padahal saya cuma bawang putih, yang paling harga berapa ribu? Iya, makanya saya kesel, wah ini dukun ini. Nah, akhirnya saya nyari cara pengobatan yang sesuai syariat tuh kayak gimana. SMP itu? SMP. Karena saya cucu yang paling dekat sama mbah, sama nenek. Akhirnya mempelajari pijat refleksi? Nggak, ruqyah. Karena pijat refleksi tadi mana hubungannya? Kalau itu jauh lagi, waktu kelas 2 SD malah itu. Saya biasa mijetin bapak ibu saya. Coba. Nah, saya... Aku pijit. Nah itu. Itu ilmu lama. Sekarang masih saya ingat kali, masih ingat. Ya paling kayak gini aja. Gitu. Ini. Kalau akupressur ada lagi. Ini sih sebenarnya umum lah ya. Umum untuk sakit kepala, untuk sakit perut. Yang di kaki juga ada. Coba nggak ada yang mulai ngelunjak. Jadi 2 SD sudah mempelajari ilmu refleksi. 2 SMP sudah mulai ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah. Ya gara-gara nenek saya. Keprihatinan masalah akidah sebenarnya. Belajarnya dari mana? Waktu itu kemana-mana saya nyari. Walaupun bacaannya bacaan Al-Quran, bisa jadi itu tidak Islami. Ya sebenarnya yang jadi masalah itu bukan bacaan Qurannya, tapi amalan yang mengikutinya itu. Kayak yang membuat nempel jin-jin. Itu. Sadar nggak sadar tuh mereka? Biasanya kan jin itu pasti terikatnya di sini, di perut. Oh, makanya suka mual. Ya, di cakra perut. Wis cakra. Kayak Kyuubi itu, Naruto. Suka Naruto ya, Ustaz ya? Iya. Bisa dikasih julukan apa? Hokage. Ustadz Felix ya yang ngasih julukan saya. Terus disebut juga Ustadz tuh Japit, Jawa Sipit. Terus ada Chinese-nya? Nggak ada. Kok kulitnya halus, matanya sipit, rambutnya tebal. Biasanya itu Cina, Ustaz. Bukan Cina? Enggak, Jawa. 7 turunan Jawa semua. Asli apa? Banyumas lah. Banyumasan. Banyumas. Oke, balik lagi. Ustaz belajar ruqyahnya itu ke siapa aja? Kalau guru pertama saya Ustadz Cipta namanya. Beliau asli dari desa Gontor. Tapi bukan dari pondoknya. Desanya di Gontor. Walaupun Ustaz nanti akhirnya jadi juga. Gontor. Nah itu. Dari beliau mu'alaf kan dulunya. Mengenalkan lah ruqyah yang benar seperti ini. Bacaannya begini. Caranya kalau ada jinnya itu seperti ini gitu. Terus habis itu saya bukan peruqyah aktif saat itu, masih pasif. Ya SMP mana orang tahu. Paling saingannya. Tapi waktu itu kalau ada orang sakit,
saya sering dipanggil nih ngajiin gitu. Sampai pernah itu berarti kakaknya Mbah Kakung saya itu sampai 10 hari sakaratul maut. Karena mungkin dulu pakai susuk atau apa, jadi ketika diruqyah ya keluar susuknya. Susuk tuh bener ya? Bener ada. Ini ditanam-tanam gitu? Ya tapi kan susuk kan segini aja. Jarumnya cuma segini, kecil, enggak. Oke, kalau susuk itu berarti ada perjanjian dengan jin juga? Kalau susuk jelas itu sihir mainnya. Ya setiap sihir itu ya ada. Jadi orang tertarik. Perjanjian sama jin. Biasanya di sini ya, sini. Ya, sini untuk tatapan mata. Ustaz bisa lihat nggak orang ini ada susuk atau enggaknya? Ya, saya bisa lihat susuk. Kalau ke warung kelebihan susuk mas. Oke. Ustaz, biar bisa membedakan ruqyah yang beneran Islami atau ruqyah yang sok Islami pada tidak itu gimana? Ini intinya kalau para ulama ya berijma ruqyah itu dibolehkan dengan 3 asas yang paling utama. Pertama harus baca Quran, pakai Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua pakai bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya. Jadi sebenarnya ruqyah pakai bahasa Indonesia boleh aja. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Sa mane sa mau gitu. Bisa seperti itu. Tapi dengan lantaran kita mendoakannya dengan cara berdoa sama Allah. Bukan dengan misalnya kamu sembuh. Itu kan bukan doa. Menanamkan sugesti. Jadi nggak masuk ruqyah. Ruqyah ya Allah, sembuhkanlah si fulan dari panunya misalnya gitu. Atau dari penyakit apanya, itu boleh. Secara syariat dibenarkan. Nah yang ketiga harus diyakini ruqyah itu tidak menyembuhkan dengan sendirinya. Demikian juga peruqyah nggak bisa menyembuhkan. Jadi kita nggak ada yang menjamin kamu ruqyah sama saya sembuh. Nggak. Wajib kalau ada orang datang yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Kami selaku terapis hanya sebagai rafiq. Orang yang mengantarkan kamu dan menunjukkan jalan kesembuhan itu seperti ini. Oke. Satu harus dan ada Qur'annya. Ya. Kedua, satu Quran, Asmaul Husna, sifat Allah. Kedua, pakai bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya sama orang yang diruqyah. Yang ketiga, harus diyakini Allah lah yang menyembuhkan, bukan ruqyah atau peruqyahnya. Tapi ada juga yang 3 syarat itu dilakukan, tapi kayaknya itu kan apa ya istilahnya, ada amalan pendukung selain bacaannya. Misal nih, maaf, dia meruqyah tapi bacaannya Quran, tapi maaf nyentuh kulit dengan kulit wanita yang bukan mahramnya. Ini tidak boleh, haram. Tapi tidak syirik, tapi haram tidak boleh. Masalah keharamannya ilahnya itu ada pada sentuhan. Melakukan hal yang dilarang. Iya, dilarang dalam syariat Islam. Oke. Atau kemudian menerawang. Misal nerawang, saya mau nerawang kamu dulu nih, gimana keadaan rumahnya. Nah, ini tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan waman kusifalahu amma yaf'aluhu nasu fi quburi buyutihim. Siapa yang disingkapkan untuk bisa melihat apa-apa yang dilakukan orang di celah-celah rumahnya, fahuwa kasfun syaitoniun. Maka itu kasaf yang disebabkan karena setan. Bisa saja dapat informasi bocoran dari setan berarti itu. Memang dari setan itu. Kalau sampai melihat rahasia orang di celah-celah rumahnya. Kalau menerawang pakai apa gitu? Apalagi itu malah sihirnya orang-orang gipsi. Tarot. Iya, itu apalagi. Nggak boleh. Munajim itu. Jadi sihir itu. Kalau saya di acara-acara tuh ada adegan ngobrol sama tukang tarot, gimana? Saya musyrik ya? Nggak boleh sebenarnya. Tapi saya dibayar. Itu nggak boleh, berarti nggak saya boleh. musyrik ya? Ya Cuma Allah. nanya ke mereka nih ya. Gimana dong? Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Nggak diterima 40 hari salatnya. Oh. Nggak usah nanya-nanya ke orang-orang kayak gitu, Pak. Aduh. Kadang-kadang gitu di acara tiba-tiba kita datangkan tukang tarot gitu. Tukang tarot tuh yang gimana? Yang ngeramal-ramal lu kan? Lama pakai kartu. Wah, di sini ada laki-laki memegang senjata. Berarti kamu gitu-gitu. Coba suruh ramal dirinya sendiri bisa enggak? Ya maaf ya, ada yang ngeramal-ngeramal tapi kematiannya sendiri ternyata nggak bisa diramal. Iya. Aku mau nyebutin nama ya. Ntar nama editor di tit ya. Aduh, saya banyak diserang sama muridnya. Gimana? Bentar dulu. Aku di record ini. Iya. Saya atas nama Muhammadiyah kemarin, pemuda Muhammadiyah, sudah mengundang beliau secara resmi untuk dialog terbuka. Karena banyak banget murid-muridnya itu yang
ngadu domba dan apa istilahnya ya, nyerang gitu loh, secara pribadi dan organisasi. Nah, dan itu ternyata basic serangannya itu dari potongan-potongan video orang, dari ceramah saya dipotong-potong tuh, terus disandingkan sama video beliau. Nah, akhirnya jadi kemana-mana. Ya, saya Ahmad Al-Misri juga pernah digituin juga kan? Ya, tapi sebenarnya secara umum ada hal yang saya setuju, ada pula yang tidak setuju. Awalnya tauhid banget, tapi lama-lama saya mulai ketakutan sendiri karena yang jadi permasalahan kan mengabarkan, ya, dia bisa ngelihat jin Iya, atau apa. iya. Nah itu, nah ini kita bahas ngelihat jin dulu nih. nah, Ustaz bisa lihat jin nggak? Bisa, tuh ada jin. Itu jeans, itu blue jeans. Nggak, Ustaz bisa lihat jeans nggak? Jeans lagi, jin nggak? Ngelihat jin, kalau ngelihat dengan mata kepala saya nggak bisa. Tapi merasa. Kalau ngerasa semua orang pasti ada Ya, dan bisa. Aku juga. Semua orang. Makanya ada ketika datang lewat bulu kuduk, Itu kenapa? gesekan energi antara kita sama mereka itu frekuensinya beda. Nah ini daerah sini yang paling apa? Yang paling sensitif, tangguh. Makanya Kofiatur Ras ini kan Kofiatur Ras dalam bahasa hadis itu. Itu yang jadi pusat ikatannya setan di tubuh manusia. Kalau bangun lepas semuanya, bangun malam wudu, sholat lepas semua, fasbah nasyiton thayyiban nafas. Dia akan berbagi hari dengan semangat dan jiwa yang baik. Tapi kalau enggak, fasbah kaslan, ya, khabithun nafas. Dia akan berbagi hari dengan lesu, malas-malesan dan jiwa yang buruk. Moodnya hilang. Itu digelayuti sama mereka. Ya, makanya ustadz saya itu ketika mengajarkan cara ini ngobati orang-orang kena gangguan jin dan sihir yang parah, apalagi sampai dibuat depresi, wajib bangun malam, wajib sholat tahajud bagi mereka, dan dimandiin di pegunungan jam 2 malam. Habis itu suruh baca Quran atau apa. Kalau misal masih linglung, ya yang penting kita bacakan Quran dan mereka terbiasa bangun di situ. Lama-kelamaan nanti akan normal. Aku kan suka berinteraksi dengan teman-teman ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi terapinya ketika mereka sama aku dimandiin, biur, sadar. Kesadaran itu nambah. Itu juga. Iya. Berarti ODGJ itu bisa jadi ada jinnya juga. Bisa jadi. Karena sebenarnya masalah penyakit jiwa dengan gangguan setan itu bagaikan mata uang yang berbeda ini. Berbeda sisi, tapi saling melekat. Gangguan setan dengan gangguan kejiwaan. Ya, gangguan setan itu kan membuat orang itu jadi keras hati dan juga ada penyakit di hatinya. Ini ada di juz 17 surat Al-Hajj ayat 52. Yang mana Allah menimpakan gangguan setan itu ya kepada orang yang punya kriteria keras hati dan ada penyakit di hatinya itu. Nah, ini makanya saya katakan gangguan setan sama gangguan jiwa awalnya memang sama. Beda. Karena mereka yang mengikuti bisikan setan dalam hatinya itu. Iya. Ada yang suruh bunuh, lompat gitu. Kayak kleptomania gitu kan. Iya. Suka ngambil-ngambilin kan. Klepto ya, Kleptomania. Itu kan dibisikkan dalam hati, was-was. Ambil lah dia. Oke. Kalau ada anak kecil yang bisa lihat makhluk itu gimana tuh? Kembali ke tadi ya. Indigo. Ini. Yang ngeliat jin ya atau indigo kayak gitu. Saya baru bikin buku yang rahasia indigo itu. Iya. Nah, ini tentang ngeliat jin sendiri memang ada fatwa dari Imam Syafi'i. Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu. Man za'ama min ahlil adalati. Siapa di antara ahlul adalah? Ahlul adalah itu orang yang terkenal kesolehannya, kealimannya. Dia kalau zaman sekarang ya santri, ustadz, kiai atau yang semisalnya, dia ngaku bisa ngelihat jin, kami tolak persaksiannya ila an yakuna nabiyan, kecuali dia seorang nabi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis dan qabilahnya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa lihat mereka. Mampus. Terus tapi gini, ini perkara orang yang nyampaikan apa yang dia lihat. Kalau hanya melihat jin itu nggak dosa. Kan anak kecil sekarang tuh kenapa banyak yang tiba-tiba itu ada neneknya lagi gitu. Kalau anak-anak yang masih polos nih, kadang-kadang memang ditampakin sama mereka. Ditambahkan wujud-wujud yang tak kasat mata ya karena kadang-kadang ada ilmu-ilmu yang nurun
ke anak cucu. Ilmu-ilmu titisan lah. Jin nasab itu kalau bahasa kita. Tapi lama-lama bisa hilang. Hilang kalau dia dibekali ilmu tauhid yang benar. Tapi kalau dipupuk akan terus sampai... Nah, masalahnya ada orang tua yang bangga. Oh, anak saya ini bakat jadi wali. Wah, wali murid apa wali apa gitu kan. Wali kelas. Ini masih kecil kok udah dibilang wali kan. Wali itu kan syaratnya dia mukalaf balik ya. Dia sudah balik. Baru dikatakan wali. Karena dia bisa beriman dan bertakwa sama Allah. Nah, anak kecil yang seperti itu, kalau ditanya ini Mas, besok nomor togelnya berapa? Kadang ada yang kayak gitu. Atau ada kejadian apa, semakin dia diasah, nanti kemampuannya semakin meningkat terus. Jadi, kalau seperti itu, diluruskan sama orang tua. Kalau lihat kayak gitu ya nak, nggak apa-apa, itu makhluk Allah. Kita berdoa sama Allah, pasti Allah akan lindungi. Jangan terlalu apa ya namanya, ditanggapi banget. Ada anak yang tiba-tiba bisa bahasa Arab padahal dia nggak belajar. Nah, itu dimasuki lidahnya. Ada juga anak yang tiba-tiba hafal Al-Quran padahal dia tidak menghafal. Itu pernah ada di kantor adik kelas saya. Iya. Dia anak baru, ini belum hafal Quran sama sekali. Belum hafal Quran sama sekali, bahasa Arab aja masih belum bisa, masih baru. Itu di rukyah, waktu itu yang rukyah adik kelas saya juga, baca surat Al-An'am di juz 7. Dia lanjutin bacaan Qurannya. Wah, jinnya hafal Quran. Nah, itu berarti jinnya Islam. Islam ada yang Islam fasik, ada Islam yang beneran. Kayak manusia aja. Ya. Nggak boleh, walaupun dia Islam, ngaku-ngakuan biasanya aku nih menjaga dia. Kamu bukan menjaga, tapi menyakiti dia dan menghilangkan akalnya. Dan membuat dia tidak mandiri. Untuk percaya pada dirinya sendiri. Itu seperti itu, hujah kita kuat. Balik lagi kita di bener nggak? Yang mana nih? Kalau yang lihat-lihat, dia nyampaikan ngelihat yang ganggu ini dan itu enggak benar. Bacaan itu ya, kalau misal dibaca lengkap dengan bacaan Quran, enggak masalah. Bacaan Al-Qurannya itu mulu. Maksudnya? Iya. Dalam rangkaian ada namanya mantra Jawa, namanya mantra sabdodadi. Sekali sabda dia langsung jadi, itu enggak boleh. Itu syirik. Kau pakai tarif? Itu hak dia lah. Saya nggak mau ngurusi tarif. Saya sebut nama lain lagi ya, di tweet juga sih. Bener nggak? Nggak bener lagi itu. Indigo kayak begitu. Sekeluarga besar gitu? Iya, kerasukan. Karena kerasukannya itu, kita kan kadang ngelihat ada yang kerasukan bener-bener, ada yang kerasukan enggak. Acting itu berarti? Ya, ada yang acting, ada yang... Bener? Ada yang, apa ya, istilahnya terlalu terobsesi, jadi dia terlalu ngematkan gitu. Kalau saya ikut acaranya gimana? Nggak apa-apa, ikut aja, tapi dakwahi. Nggak bener ini. Ya bukan berarti kita sok bener. Karena Al-Quran itu kebenaran yang mutlak dalam prinsip kita selaku kaum muslimin. Jadi kita wajib mengimani. Kalau kita ragu mengatakan yang benar adalah benar, yang syirik adalah syirik, yang batil adalah batil, kita adalah orang yang ragu dengan keimanan kita sendiri. Bukan berarti kita ngerasa paling benar, yang lain salah, enggak kayak gitu. Jadi kalau kita percaya sama yang indigo, kita jadi... Ya, kalau itu terkait ramalan, bisa masuk ke ranah arraf. Arraf itu peramal. Cuma kan indigo itu kan zaman sekarang jadi kamuflase, tukang ramal, ya. Maaf ini, dukun-dukun. Ya. Dan yang semisalnya lah. Orang pintar. Yang datang bodoh. Nah, para edan. Kalau kata Mas Marcel itu para edan. Kalau saya Ahmad Al-Misri, beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Peruqyah. Termasuk jajaran peruqyah yang masya Allah lah. Bisa diambil ilmunya beliau. Siapa? Kalau yang suka menggambar-gambar jin gitu, Ustaz? Gambar jin? Iya. Nah, gitu. Itu lebih tercampur kepada halusinasi dan fantasinya. Jin ya. Tapi kadang-kadang gini, satu orang sekarang hari ini, coba lukis. Beda. Besoknya itu suka ada kemiripan yang dilukis. Kayak bener gitu. Ya mungkin udah lihat kontennya dulu. Ini kalau saya terlibat di acara, terus tiba-tiba ada gitu, apa yang harus saya lakukan? Iya. Anggap acting aja ya? Iya. Itu lebih aman dan lebih selamat untuk keyakinan. Iya. Anggap acting aja. Jangan sampai masuk
Nggak usah terlalu percaya juga. Nah, Jin itu memang bukan gaib yang mutlak ya. Sekali lagi dia gaibnya sifatnya relatif. Memang bisa dilihat di sebagian orang dan di sebagian keadaan. Tapi keadaan apa yang dimaksud menurut para ulama dan Dewan Fatwa Al-Azhar mengatakan ya manusia bisa ngelihat jin dalam wujud yang padat. Kalau dia udah memadat kayak kita ini, tubuh kita kan padat, itu bisa terlihat untuk semua manusia. Wujud aslinya pun kalau dia memadatkan diri ya bisa kelihatan. Tapi kalau wujud yang syafaf, yang dia itu tak kasat mata, ya enggak bisa dilihat. Memang ada, Ibnu Taimiyah pun mengatakan, ada orang yang Allah berikan di saat-saat tertentu, dia ngelihat wujud-wujud yang tak kasat mata itu. Ya, entah gimana ngelihatnya, wallahu alam nggak dijelaskan di situ. Tapi itu hanya waktu-waktu tertentu, nggak setiap saat. Sekelebatan gitu. Ya, biasanya Kenapa di pelupuk mata, nggak lurus seperti ini. Iya, iya, kayak gini sini kan, gitu. Kayak misalnya saya lagi jalan, tiba-tiba kayak ada orang lagi duduk, set, tapi nggak ada, tapi Ya. seperti ada gitu. Kalau difokuskan malah nggak kelihatan. Kok ada pocong, kuntilanak, Pocong, tuyul, kuntilanak, genderuwo. itu jin gabut nggak punya jati diri. Pocong, kuntilanak, luntang lantung nggak jelas, di pohon pisang itu. Iya. Itu jin gabut itu nggak Tapi jelas. ada. Ya itu jelmaan jin. Nggak ada jin yang dilahirkan dari rahim ibu mereka wujudnya pocong atau kuntilanak itu nggak ada. Kenapa di luar negeri Dracula, Nah, di itu sini dia. pocong? Jangankan itu, maaf ya, mungkin negeri yang non muslim lah. Ini yang sesama negeri muslim deh. Di Indonesia kan mayoritas muslim. Saya selama di Mesir bertahun-tahun nggak ada tuh mitos pocong di sana. Pocong, kuntilanak. Padahal mayat dipocongin juga. Mayat juga dipocongin sama. Di sana hantunya Bahkan apa? di sana apa? Kalau di Mesir apa hantunya? Hantunya apa ya? Mumi. Nggak ada ya? Nggak ada. Di sana Kejauhan kali. Panas. bisa jadi itu. Di sana malah mayat nggak dikubur, ah. Dimasukin ke ruangan bawah tanah. Batu kayak gitu. Ya kayak batu-batu itu. Boleh ya? Nggak dikubur. Ya karena kalau di sana dikubur ambruk tanahnya. Ada sih sebagian yang dikubur juga ada yang tanahnya agak inilah kayak di Indonesia gitu bisa. Oke. Berarti yang konten-konten setan-setanan itu artisnya setan nih yang muncul. Ya, gitulah. Oke. Awan sini deh. Ini nih. Ini kalau ada hubungannya dengan orang yang tidak nikah-nikah. Gini nih. Jangan ke situ dulu. Hodam. Apa hodam itu apa? Masing-masing Hodam ya. punya hodam. Khodam itu perewangan. Nggak setiap orang punya khodam. Kalau masing-masing punya korin ada. Korin itu apa? Korin itu jin pendamping yang dari kecil sudah memang Allah sediakan untuk seluruh manusia. Ciptakan bersama. Jadi setiap lahirnya manusia akan didampingi oleh korin. Qorinuhu minal malaika wa qorinu minal jin. Korin dari malaikat dan jin. Oh, Makanya di hati diciptakan kita, baru. Sudah disediakan. Iya, maksudnya ketika manusia diciptakan ada juga kelengkapan spare partnya itu jin. Ya. Tapi jin itu kita ke dalam sebuah hadis ini, kita melahirkan satu, mereka melahirkan 9. Terus mereka nggak mati. Hadisnya sahih. Mati, Oh, jin mati juga. bisa mati. Kuburannya di mana? Wallahu a'lam. Tapi dalam kitab Akamul Marjan fi Akamil Jan, ketika mereka mati jadi asap, hilang, nggak ada bangkainya. Oh, mereka mati. Mati. Iblis yang nggak mati. Yang nggak mati sampai hari kiamat cuma iblis. Nah, iblis beranak nggak? Punya anak. Makin banyak dong. Iya, anak-anaknya setan-setan itu. Iblis sama setan bedanya apa? Kalau setan ini kan sebenarnya nama sebuah Ngomong sifat. setannya jangan lihat saya setan. Siap. Setan. Kalau setan, kalau setan. Setan itu nama sifat. Syatona artinya ba'uda ya, yang jauh dari kebaikan, kerendah hatian dan lain-lainnya itu syatona, setan. Bisa dari kalangan jin dan manusia. Dalilnya awal-awal juz 8 surat Al-An'am. Dasar anak setan loh gitu. Manusia-manusia yang setan juga banyak. Malah lebih bahaya setan manusia dari jin. Oke. Kalau iblis adalah Kalau iblis dia salah satu dari anak cucunya bangsa Aljan namanya, Aljan. Aljan ada iblis. Makanya dalam surat Al-Kahfi dikatakan kana min gimana? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Nah, jadi iblis ini termasuk spesies jin. Cuma dia yang paling durhaka dan pertama kali yang membangkang sama Allah ini iblis. yang suruh sujud gak mau. Nggak mau. Makanya itu iblis. Iya. Tapi jin sama iblis nggak mati, tapi jin mati. Iya. Karena kan yang dapat janji Allah itu cuma iblis. Oh iya betul. Malaikat
Nah, malaikat beda lagi. Nggak mati? Malaikat sampai hari kiamat. Oke, beranak nggak? Enggak. Malaikat jelas nggak beranak loh. Oh, itu Dia nggak punya hawa nafsu dan nggak punya apa Iya. jenis kelamin laki atau perempuan. Balik lagi, manusia dilahirkan ada korinnya, ada yang nempel. Ketika manusianya meninggal, korinnya Korinnya nggak tahu entah kemana. Tapi ada ulama namanya Syekh Ahmad Az-Zagobi. Beliau mengatakan korin ini punya banyak tugas. Di antaranya ketika manusia mati, dia bikin fitnah di kalangan keluarga. muncul penampakan. Muncul penampakan salah satunya atau masuk ke alam mimpi. Nah, itu mimpi kok itu asli atau enggak ya? Ya ada yang asli, ada yang enggak. Ada yang asli, ada yang enggak. Yang asli Itu namanya ru'ya. Ru'ya, bukan ruqyah ya. Kalau ruqyah kan pakai qaf. Ini ru'ya pakai hamzah. Ru'ya itu mimpi yang asli. Syaratnya ada syarat-syaratnya. Orangnya harus jujur, bertakwa sama Allah, istiqomah. kita mimpi orang tua kita yang sudah meninggal. Biar membedakan itu benar orang tua kita muncul di mimpi atau korinnya. Nah, itu agak susah ya. Tapi yang jelas dalil yang menjelaskan bahwa kita bisa bertemu sama ruh orang yang sudah meninggal di alam mimpi itu ada di surat Az-Zumar ayat 42. Ya, bahwa Allah itu mempertemukan jiwa orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal di alam mimpi. Yang sudah meninggal Allah tahan sehingga nggak bisa balik ke jasadnya. Yang masih hidup Allah biarkan lepas untuk kembali bangun. Nah, maka para ulama membagi ruh manusia, ada ruhul yaqzah, ruh kesadaran, ada ruhul hayah, ruh kehidupan. Kalau kita pingsan atau tidur, ruh yaqzah kita yang pergi. Ini yang orang Jawa bilangnya sukma. Kalau koma, Ya sama, pergi. ada juga orang yang sengaja Ruh mempelajari kesadarannya pergi. keluar dari jasadnya terus jalan-jalan sampai ke Paris terus balik lagi. Raga sukma. Ya. Ya memang ada ilmu kayak gitu. Cuma saya khawatir ya, yang kayak gitu yang Balik lagi. yang disengaja pakai bantuan setan. Yang ulama katakan kan itu yang nggak disengaja dengan tidur. Iya, gitu iya, kan. iya. Ada orang terdekat saya gitu juga. Tapi dia nggak sengaja tiba-tiba gitu loh, kok badan saya di situ terus saya jalan-jalan kemana-mana. Dites aja nanti coba. Nulis di ruangan tertentu. Saya nulis apa? Tulisannya. Tapi dia nggak bisa mengendalikan. Dia terjadi begitu saja katanya. Kadang bakat indigo juga kayak gitu sih ya. Eh, Raga sukma kayak gitu. Oke, balik lagi ke khodam. Khodam itu apa? Khodam perewangan. Apa itu? Perewangan. Apa itu? Pelayan. Khodam itu pelayan. Makanya ada istilah khodimul haramain. Itu jin? Pelayan dua tanah suci. Jin. Korin beda ya. Korin itu faktor perangkat internalnya. Kalau khodam eksternal, dia harus diinstal dulu dengan amalan-amalan yang mengandung kesyirikan dan hal-hal yang Diturunkan dari leluhur. Ada yang diturunkan, ada yang dia nyari. Oh. Yang diturunkan ya banyak untuk asihan, untuk pembelaan Anti diri. kebal. Ya. Anti Pelet. kebal berarti ini dong, nggak kebal. Oh iya, iya. Jadi kebal. Iya, jadi kebal itu ya. Iya, iya, Anti iya. bacok. Pelet juga pelet. Pelet sama asihan beda. Kalau pelet itu kan auranya itu good looking sama orang yang dia pelet aja. Kalau asihan dia tampang pas-pasan tapi bikin nyaman semua orang. Jadi apa ya istilahnya? Terus- Setiap orang yang lihat sama dia langsung luluh hati, Iya, iya. ngerasa kasihan, ngerasa Iya, iya, iya. kagum Iya, dan iya, iya. lain-lain. Gitu. Aura. Aura itu kan pancaran energi ya. Iya, iya. Jadi makanya istilah indigo itu kan sebenarnya istilah aura, warna aura dari cakra-cakra yang ada di tubuh manusia. Nah, indigo nama cakra sebenarnya. Indigo kan bahasa Spanyol, artinya nila. Nila itu. Nah, indigo itu sebenarnya cakra mata ketiga. Auranya itu di situ. Oh. Jadi aura-aura ya kayak gitu sebenarnya sih. Bisa dibentuk atau terbentuk sendiri atau bawaan? Bisa terbentuk dengan amal soleh. Kata Rasulullah SAW ketika Allah mencintai seseorang, Iya. menyuruh Jibril, aku cinta sama seorang, cintai dia. Jibril akhirnya menyuruh ke seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah telah mencintai fulan, mencintai Mas Irfan Hakim, maka cintailah dia. Maka penduduk langit semua mencintai Mas Irfan Hakim. Kemudian Allah jadikan al-qabul, itu penerimaan dan rasa ridho terhadap penghuni bumi yang ketemu sama hamba yang dia cintai. Itu kan aura yang kebentuk dengan amal soleh dan keistiqomahan. Makanya kadang-kadang kita ada yang seneng lihat dia, ada yang nggak salah nggak apa-apa, nggak suka aja gitu. Ya, itu reaksi ruh.
Tapi pemimpin kadang-kadang suka ada pesugihan gitu supaya dicintai banyak orang. Iya. Itu semu. Itu semu. Tapi ada pesugihan. Pesugihan apa pengasihan? Pengasihan. Kalau pesugihan itu kan pengen sugih, pengen kaya, menukar keturunan itu ada ya? Ada tempat-tempatnya juga kita tahu. Jadi ada lah ya bentuk-bentuk pesugihan di Indonesia itu. Dan tumbalnya pun ada tumbal nyawa, tumbal bikin dia sakit, tumbal yang bikin dia gila, tumbal yang macam-macam. Yang penting kaya. Makanya anaknya kadang-kadang ada yang cacat, gitu-gitu juga. Ya. Tumbal diri sendiri juga. Seperti halnya yang tadi hamil hilang itu salah satunya juga pesugihan. Ilmu hitam lah. Saya nggak bilang itu pesugihan. Oh iya. Itu ilmu hitam. Babi ngepet ada nggak? Babi ngepet awalnya dari Banjarnegara. Awalnya nih ya, sejarah babi ngepet itu di Banjarnegara ketika zaman kolonialisme. Akhirnya menyebar kemana-mana. Ilmu babi ngepet. Ada berarti? Ya ada, itu ilmu sihir. Ilmu sihir. Tuyul? Tuyul kan penamaan. Tapi jin yang ngambilin barang manusia ada. Hadisnya itu beneran? Ada. Zaman Nabi kan ada yang Abu Hurairah jaga gudang zakat. Kemudian nemukan jin yang ngambilin kurma-kurma di gudang zakat itu kan. Itu jin bisa ngambilin barang manusia. Cuma di Indonesia dinamainya tuyul. Kalau di sana toyo. Pakai tuyul. Toyaul. Astagfirullah, bisa jadi itu. Sumpah pocong ada nggak sih? Sumpah pocong kan mubahalah sebenarnya itu ya. Untuk sumpah mati gitu kan, kalau dia berdusta. Jadi ya itu sebenarnya urusan dia sama Allah langsung. Itu mah asal bersumpah tuh gak boleh juga kan ya? Iya. Mungkin itu tuh sumpahnya bener-bener karena takut mati dan lain-lain jadi bener mungkin ya. Tapi kalau ini juga kalau ditantang juga. Ya ucapan itu kan Allah selalu saksikan. Nah oke, sekarang praktek.